yang lahir dari pemenang lebih dari pemenang. Saya datang orang Kristen yang mana bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri orang Kristen memperdeka jemaat pelayan. Kita harus mengerti apa ciri-ciri orang Kristen yang menang. Tidak dihukum kalau salah. Bisa. Rendah hati. Apalagi ya, orang Kristen sebagai pemenang ada ciri-cirinya. Saudara tahu saudara harus tahu, dan itu adalah tanggung jawab kami sebagai pelayan, menyampaikan firman yang benar. Cuma satu jawaban. Jawaban tadi belum pas. Apa ciri atau tanda? Baca hari ini, baca ulang baca. Karena sampai dunia kiamat, saya tidak kehabisan bahan pengajaran. Saya biasa begini, di tempat tidur ada laptop dan ada buka, baca tanda-tanda orang percaya yang selamat. Roma 12 minggu sudah dibaca ayat 17 dan 18. Bisa baca. Jangan berkelahi atau membalas kejahatan. Buatlah yang baik. Tanda orang Kristen pemenang. Amin. Jemaat gereja manapun, kalau lagi-lagi berkelahi, itu jemaat yang tidak punya rohani, rohaninya tidak hidup, rohaninya mati. Apalagi yang ini colek-coleki sama jemaat, colek-coleki pemerintah. Saya mau diobrol bagaimana, kemana saja silakan. Orang tahu siapa saya. Dan ini tanda bahwa gereja sedang diuji. Jemaatnya sebagian
pembohong. Tapi saya akan angkat tentang Ka'bah yang sedang dibangun ketika bangsa Israel yang masih hidup diberikan izin oleh Kores bukan raya Yahudi. Dia kasih izin kembali ke Yerusalem. Yerusalem tempat mereka. Yerusalem rumah doa. Yang sekarang dan dibangun bukan baik Allah secara fisik seperti di Yerusalem, tetapi hati kita semua. Ya. Ada orang Kristen rajin ke gereja. Dulu saya buka pelayanan belum ada di daerah Subang. Saya diundang ibadah besar. Ada satu syekh orang saya. Dia kalau kasih persembahan, dia angkat. Saya tegur, kalau nasi. Namanya mencek balok. Baca terus ini ciri. Ayat Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan semua orang. Kalau berburu sampai di dusun-dusun banyak yang sakit. Yang ada di gereja, saudara seiman berantem. Dan ada siapa yang sedang berantem? Jelek-jelek. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu merupakan tantangan menguji kesabaran kita. Bangsa Israel dipilih untuk menjadi kesayangan Tuhan. Tetapi ketika mereka berbuat salah, Tuhan marah. Buka 1 Petrus 1 ayat 17. Satu Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya. Bagi orang gereja yang belum ke gereja, semua kita hanya menumpang sementara. Selagi masih bernapas, takutlah kepada Tuhan.
Tapi banyak orang Kristen malah lebih jahat dari orang yang belum di gereja. Kepada bangsa Israel, umat pilihan, ketika mereka meremehkan firman Tuhan, maka Tuhan buat kuping mereka, mata mereka, telinga mereka rusak. Yesaya 6 ayat 10. Yesaya 6 ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ya. Tuhan tunggu mereka bertobat, biar mereka sembuh dari penyakit mata yang dibuat Tuhan rapat, telinga yang dibuat Tuhan rusak, hati rusak. Jangan nanti nangis mati, kalau dia jelek-jelekin sesama. Nanti benar ucapannya bohong. Tuhan membuat bangsa Israel menjadi keras dan telinganya berat mendengar. Buatlah matanya mereka tertutup. Tidak mungkin berkata, saya bisa melihat, bisa mendengar. Ya, betul. Tetapi mata, hati, telinga, ya. Sebagian orang Kristen seperti itu. Waktu Bartimeus berteriak-teriak dalam Markus 10 ayat 51, sebab dia sudah dengar Yesus mendakwahkan lewat di daerahnya di Yeriko. Dan teriakannya itu tulus. Tidak seperti orang Kristen sekarang, banyak yang sudah tidak tulus kalau datang kepada Yesus tanya, maukah engkau aku berbuat sesuatu? Coba dibaca Markus saya ada. Markus 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya. Ini yang Tuhan tunggu di ayat sama, supaya orang Kristen yang buta-buta rohani berteriak minta kemurahan Tuhan supaya rohaninya hidup kembali. Sebab orang yang mati rohani
ada yang masuk surga. Kalau saya memperhatikan ada satu penyiar di televisi, selalu semoga kita semua masuk surga. Masuk surga tidak semudah itu. Bartimeus, dia tulus berteriak, saya ingin sembuh. Lalu berikut salun Tuhan banyak. Ya. Kita tawar. Kamu mau apa? Minta. Barangkali kalau saudara yang ditanya, mau apa tak? Itu minta yang baik-baik. Tetapi ini semua berbicara tentang Tuhan. Saul sudah kaya, dia kaya, dia minta hikmah. Karena hikmah itu bisa mengendalikan hidup kita dan hidup umat Tuhan. Jemaat Rosario, kalau ujian saya salut, karena saya tidak bisa menang. Tetapi terdapat suara ujian sudah harus dengan tulus. Yesaya sudah pernah dibaca 29 ayat 13. Banyak gereja sekarang pilih penyanyi yang bagus. Buat coba. Apalagi orang aktor, orang makan kalau penyanyi. Tapi kalau hanya memperdengarkan suara bagus, tidak dari hati. Banyak orang pakai ayat Mazmur 24. Roh Tuhan ada di atas pujian umat. Waktu itu dan sekarang perlu dipulihkan. Perlu dipulihkan. Wanita-wanita sedunia, mau dia gereja, belum gereja, apalagi cewek-cewek, maunya tampil bagus, kulitnya bersih. Tetapi sebagai orang gereja, yang kita tampilkan adalah yang dari Allah, rohani. Sebentar fitnah, jelek-jelekin orang, itu namanya pakaiannya tidak mengurus kotor. Yesaya sendiri dia berikan pernyataan. Saya kalau bertanya kepada saudara, pasti saudara dia mengaku. Tapi Yesaya dia melihat Roh Allah sedang mengguncang
tempat di mana dia berada. Dia berteriak, celaka Tuhan. Yesaya 6 ayat 5. Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yang Tuhan semesta alam. Yesaya dipersiapkan oleh Allah menjadi nabi besar, dan oleh karena itu Roh Allah menggerakkan hatinya agar supaya dia bertindak mengaku dengan jujur siapa dia sebenarnya. Kalau di sini kalau saya panggil maju ke depan, mulai dari belakang ngaku, tadi pagi ngomong apa, jelekin siapa, pasti tidak mengaku. Tetapi jangan tunggu Tuhan marah baru saudara bertobat. Yesaya dengan jujur dia berteriak, Tuhan, bibirku najis. Banyak orang Kristen sekarang tidak sadar bibirnya najis, suka jelek-jelekin orang, bikin orang lain berantem. Itu tidak ada di dalam kamus Alkitab. Perilaku orang Kristen, perilaku pendeta, pekerja, pelayan Tuhan yang harus demikian. Tuhan mengancam bangsa Israel, bersihkan hatimu, kalau tidak engkau akan menerima resiko. Kalau saya melihat tanda sama, biar lama lagi Tuhan. Kita yang masih hidup, masih di kesempatan bernafas dunia ini, bertobat. Berhentilah bicara yang tidak benar. Ayat terakhir, Kolose bukan Kolose, Filipi 3 ayat 2. Filipi 3 ayat 2. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Untuk kami melayani daerah Sabah, hari pagi anak-anak cik Mosmasa ada 10. Kenapa? Pendeta kami kejar kami, kerja yang jahat begitu, merasa saya nggak panggil. Ada langsung Yesus. Saya tidak panggil mereka. Kita saudara.
bekerja seperti anjing, muntah, bentar lagi muntahnya dijilat. Dorong, begitulah bibir orang yang suka macam-macam. Bahkan apapun yang kita kerjakan selama di dunia ini, Tuhan tahu. Satu biji pasir saja punya orang, saudara ambil, ada catatannya. Ambil uang orang 50 perak saja, ada catatannya. Tuhan tahu semua perbuatan perilaku kita. Ya, angkanya saudara itu berani 4 ayat 13. Apa saja perkataan yang kita ucapkan menjelekan orang lain, menjelekan pendeta, semua Tuhan catat. Pamer, bahwa pendeta jalan-jalan, makan, saya sudah suka pamer ini. Kalau saudara melayani dengan tulus, jangan di belakang ngomong. Saudara menjadi kaya, bersyukur, itu anugerah Tuhan. Tetapi jangan sombong, seolah-olah itu dari tenaga saudara. Kalau Tuhan ambil, sekedar ambil. Nah, oleh sebab itu, Ayub berkata, aku tidak membanggakan hartaku, tidak menyombongkan kekayaanku. Lalu Paulus tulis lagi, berbanggalah karena apa yang Tuhan buat dalam diri kita, yaitu mujizat. 1 Korintus 1:16 dan 2 Korintus 10 ayat 17, Galatia 6 ayat 14. Apa yang kita katakan? Kalau Indonesia bikin bom, mudah-mudahan jangan jatuh di luar. Boleh juga kalau kita semua sudah siap, termasuk sudah berkelahi, bibirnya belum dibakar oleh api Roh Kudus. Begitu utama, kok bukan di surga, neraka. Saya berani bicara begitu. Saya tahu ayat-ayat, karena itu hidupkan semangat atau rohanimu. Ya. Paulus nasihat Timotius, kobarkan semangatmu. Semangat yang tulus, semangat yang tidak mudah tersinggung, semangat yang tidak menjelek-jelekan sesama. Apa yang kita buat, sekecil apapun, Tuhan catat. Apapun omongan kita untuk menjelekan pendeta, menjelekan
bersama Tuhan Yesus. Ya.